Halo teman-teman sahabat motivator Bimba. Kali ini kita sama-sama mau membahas mengenai apa itu evaluasi sumatif untuk di level 1. Jadi evaluasi sumatif untuk di level 1 adalah salah satu modul yang diberikan oleh Bimba kepada anak murid untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca setiap muridnya. Apakah sudah lulus di level 1 atau belum? Teman-teman, jadi syarat untuk pemberian evaluasi sumatif level 1 ini ada dua. Pertama, anak itu harus menguasai modul baca 1D, dan kedua, anak juga harus menguasai modul baca 2. Jadi ada dua syarat tersebut, menguasai baca 1D dan baca 2. Kemudian, tujuan evaluasi sumatif adalah kita sebagai seorang motivator ingin mengetahui tingkat kemampuan membaca setiap murid yang kita bimbing. Apakah anak yang kita bimbing sudah mampu membaca kata sederhana atau belum? Dan evaluasi sumatif level 1 ini erat sekali kaitannya dengan pemberian garansi BCA 372 bebas. Teman-teman masih ingat bukan penjelasan mengenai garansi BCA 372 bebas? Teman-teman, untuk cara penyampaian evaluasi sumatif perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, motivator tidak boleh membantu muridnya dalam mengerjakan evaluasi sumatif. Jadi tidak boleh dibantu sedikit pun. Kedua, anak murid diarahkan untuk mengerjakan evaluasi sumatif ini secara mandiri. Jadi sama sekali tidak perlu dibantu oleh motivatornya, tetapi diarahkan untuk mengerjakan sendiri, mengerjakan secara mandiri. Kemudian yang ketiga, untuk pemberian evaluasi sumatif ini tidak perlu dihabiskan dalam satu kali pertemuan atau dalam 1 jam. Tetapi karena evaluasi sumatif ini terdiri dari 20 halaman, jadi pemberiannya bisa diberikan secara bertahap sesuai dengan kemauan dan kemampuan muridnya. Jadi apabila dalam satu kali pertemuan anak hanya mau mengerjakan 3 lembar, tidak apa-apa, nanti bisa kita berikan di pertemuan berikutnya. Jadi tidak harus selesai pada hari dan jam yang sama. Teman-teman, sekarang kita sama-sama akan membahas bagaimana sih cara pengisian cover depan di evaluasi sumatif. Pertama, di sini ada kolom nama murid yang nanti teman-teman bisa isi dengan nama muridnya. Kemudian tempat tanggal lahir diisi, dan kemudian asal TK. Jika anak itu memang sudah sekolah TK, bisa teman-teman tuliskan di sini asal TK-nya, nama sekolah TK-nya. Jika tidak, belum sekolah TK, maka tinggal dikosongkan saja. Kemudian di sini tanggal mulai bimbingan. Tanggal mulai bimbingan bisa teman-teman isi pada saat tanggal berapa anak tersebut mendaftar di Bimba, pada saat tanggal berapa anak tersebut mulai bergabung di Bimba. Dan yang di sini adalah tanggal tes evaluasi. Tanggal tes evaluasi ini ditulis pada tanggal berapa anak tersebut mulai mengerjakan evaluasi sumatif. Jadi pertama kali anak tersebut mengerjakan evaluasi sumatif bisa kita tuliskan di sini. Nanti bisa teman-teman lihat pada buku absen. Kemudian di sini ada lama bimbingan di kelas yang diisi dengan satuannya adalah jam. Lama bimbingan di kelas ini nanti teman-teman bisa tulis dengan satuan jam. Di pertemuan keberapa anak murid yang mengerjakan evaluasi ini selesai mengerjakan evaluasi sumatifnya. Jadi nanti begitu anak murid yang mengerjakan evaluasi ini selesai evaluasi sumatifnya, kita lihat di pertemuan keberapa anak itu selesai evaluasi sumatifnya. Nanti bisa kita tuliskan di cover evaluasi sumatif ini. Misalnya, oh anak itu lulus atau selesai evaluasi sumatifnya di pertemuan ke-72. Nanti teman-teman bisa tulis di sini 72 jam. Itu kemudian nilai. Kolom nilai di sini diisi jumlah kata yang dikuasai oleh si anak. Dari 100 kata sederhana ini, berapa jumlah kata yang mampu dikuasai oleh si anak. Minimal evaluasi sumatif ini nilainya adalah 90. Apabila kurang dari 90, maka anak tersebut dinyatakan terkena garansi. Kemudian di sini ada Jakarta dan kolom di sini diisi dengan tanggal
dia menyelesaikan evaluasi sumatif. Misalnya anak itu selesai evaluasi sumatifnya tanggal 22 Januari 2013, maka ditulis di sini, oh anak itu tepat menyelesaikan evaluasi sumatif tanggal 22 Januari 2013. Kemudian nanti diisi dengan tanda tangan gurunya, dan terakhir apabila sudah kita isi cover depannya, diberi nilai, kemudian ditandatangani oleh gurunya, kita minta tanda tangan orang tua. Seperti itu. Teman-teman, untuk kolom nilai yang ada di sini, ini diisi dengan jumlah kata yang mampu dibaca atau yang mampu dikuasai oleh si anak. Apabila dari 100 kata ini, anak mampu membaca seluruhnya dan anak mampu menguasai seluruhnya, maka kita isi dengan nilai 100. Tapi apabila dari 100 kata itu jumlah kata yang dikuasai oleh si anak hanya 89 saja, atau misalnya dari 100 kata anak hanya mampu membaca 90 kata saja, maka kita tulis di kolom nilai ini adalah 90. Nah, untuk kriteria kelulusan evaluasi sumatif, minimal nilainya adalah 90. Jadi kalau kurang dari 90, maka anak itu terkena garansi dan harus mengulang evaluasi sumatif kembali. Seperti itu. Karena penjelasan mengenai cara pengisian cover evaluasi sumatif.